Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzira, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kenikmatan yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat rasa aman. Ketika sebagian saudara kita tidak mendapatkan nikmat aman, tapi Masya Allah dalam kondisi sulit, dalam kondisi berat sekalipun, ternyata mereka tetap berkarya, tetap bisa beramal dengan amal yang luar biasa besar. Kita seharusnya yang dalam kondisi damai, dalam kondisi sehat, nikmat, seharusnya kita juga bisa beramal, bisa berkarya dengan karya yang seharusnya lebih baik. Sementara saudara-saudara kita di bumi Palestina, mereka yang dalam kondisi tertindas, dalam kondisi teraniaya, dalam kondisi terjajah, salah satu fakta menyebutkan ilmuwan terbanyak yang ada di bumi adalah di Palestina. Jadi negara Palestina, negara dengan ilmuwan paling banyak di muka bumi ini atau di dunia ini. Padahal kondisi mereka yang sulit, kondisi mereka yang teraniaya, terzalimi, namun mereka tidak berhenti untuk berkarya untuk agama Allah ini. Bahkan di hari-hari ini kita mendapatkan berita, mendapatkan informasi, melihat, menyaksikan bagaimana mereka berjuang untuk tanah air mereka yang dijajah, bagaimana mereka berjuang sekedar untuk mempertahankan diri, bagaimana mereka berjuang sekedar untuk membalas kezaliman yang mereka alami. Maka kalau Nabi menyebutkan orang beriman itu satu dengan yang lain ibarat tubuh, maka ketika ada anggota tubuh yang tersakiti, maka pasti anggota tubuh yang lain juga ikut merasakannya. Sedikit ataupun banyak pasti ikut merasakannya. Maka ketika yang terjadi, apapun yang terjadi dengan orang beriman, maka kalau kita masih menyebut diri sebagai orang beriman, maka kita patut untuk ikut merasakannya, ikut bersimpati, ikut berempati. Minimal yang bisa kita lakukan dari tempat kita, dari rumah kita, dari masjid kita, kita ikut mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita, orang-orang beriman di negeri Palestina. Maka itu yang harusnya kita lakukan. Jadi mau tidak mau, ketika Nabi menyebut kita orang beriman itu seperti tubuh, kan tidak mungkin ketika ada tangan sakit kemudian yang lain acuh, mata tidak peduli, tangan kiri yang sakit, tangan kanan tidak peduli, tidak mungkin. Begitu ada anggota tubuh, tangan misalkan tergilir, minimal mata ikut berbes, ikut menangis, ikut menahan perihnya sakit tergilir tersebut atau keselio tersebut. Dan memang seharusnya begitu. Maka mari kita selipkan di dalam doa-doa kita untuk saudara-saudara kita, untuk membuktikan bahwa kita masih punya keimanan, untuk sekedar membuktikan bahwa saya masih beriman. Karena sekali lagi orang beriman tidak akan pernah cuek, tidak akan pernah acuh terhadap apa yang terjadi dengan saudara muslimnya yang lain. Hadirin hafizakumullah, maka di kesempatan yang baik ini, dalam kondisi yang baik ini, di tempat yang baik ini, maka mari kita memperbanyak ilmu, menambah keilmuan kita, berharap dengan bertambahnya ilmu, amal yang kita lakukan dipandu dengan ilmu,
amal yang kita lakukan berdasarkan ilmu, maka kita berharap amal itu akan berbuah kebaikan. Di kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan di surah Al-Mutaffifin. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, ulama berbeda pendapat apakah surah Al-Mutaffifin ini termasuk surah Makkiyah atau Madaniyah. Kemudian kita juga sudah menyampaikan sedikit tentang sababun nuzul dari surah Al-Mutaffifin ini, yaitu ketika ada seorang laki-laki di Madinah yang memiliki dua timbangan, satu timbangan yang besar dan satu timbangan yang agak kecil. Dan Rasulullah Muhammad SAW ketika di awal-awal datang ke Madinah, Rasul mendapati para penduduk Madinah adalah orang yang paling buruk dalam urusan takar menakar, timbang menimbang. Artinya mereka melakukan kecurangan, mereka melakukan perbuatan jahat, yaitu mengurangi timbangan. Begitu turun surah Al-Mutaffifin ini, mengingatkan mereka secara khusus dan mengingatkan siapapun untuk tidak berlaku curang, maka kemudian mereka penduduk Madinah berubah menjadi orang yang paling baik dalam menimbang, dalam menakar. Sebelumnya mereka orang yang curang, orang yang walaupun tidak seluruhnya, beberapa di antara atau beberapa penduduk Madinah berlaku curang dengan mengurangi timbangan. Begitu turun surah Al-Mutaffifin menjadi teguran untuk mereka, kemudian mereka berubah dengan sangat drastis menjadi orang-orang yang memberikan timbangan dengan penuh, memberikan timbangan dengan pemberian yang terbaik. Kalau bisa dilebihkan, dilebihkan. Al-Farra menyebutkan fahum min aufan nasi kailan ila yaumihim hadza. Mereka penduduk Madinah yang tadinya mereka adalah orang yang terburuk dari sisi menakar menimbang, begitu turun surah Al-Mutaffifin mereka termasuk orang yang paling sempurna, paling baik dalam menakar, dalam menimbang. Sekali lagi, ini yang harus kita pelajari, ini yang harus kita tiru. Kita juga bersalah, kita juga banyak dosanya, kita juga banyak maksiatnya. Begitu Allah ingatkan, begitu Allah tegur, maka harapannya teguran dari Allah ini merubah diri kita, memperbaiki diri kita. Jangan sampai sudah diingatkan, jangan sampai sudah ditegur, kok kondisinya sama saja. Apalagi yang menegur mengingatkan Allah. Kalau diingatkan, ditegur dengan Allah tidak mempan juga, terus mau ditegur dengan apa? Maka itu yang kurang lebih tentang sababun nuzul. Di bawah ini disebutkan Malik bin Dinar, salah seorang ulama besar. Beliau mengatakan, aku memiliki tetangga yang sedang sakaratul maut. Kemudian dia mengatakan di dalam sakaratul mautnya, dia nerocos mengatakan kalimat jabalani minnar, jabalani minnar. Ada dua gunung besar dari api neraka, ada dua gunung besar dari api neraka. Jadi orang sedang sakaratul maut, dia mengeluarkan kalimat ini, dua gunung besar dari neraka, dua gunung besar dari neraka. Maka Malik bin Dinar berkata kepadanya, apa maksud perkataanmu, wahai fulan? Maka dia mengatakan, ya Aba Yahya, kana li mikyalan akhudhu bil wafi wa u'ti bin naqis. Aku dulu punya dua takaran, aku dulu punya timbangan. Mungkin beliau seorang pedagang, orang ini seorang pedagang. Aku dulu punya timbangan, punya takaran. Takaran yang satu aku gunakan untuk belanja, untuk mulakan, untuk membeli dari orang lain yang takaran itu lebih besar. Sementara takaran yang lain, takaran yang kedua lebih kecil, aku gunakan untuk menjual kepada orang lain. Maka lihat bagaimana kecurangan yang dilakukan, dan kita sampaikan kecurangan yang dilakukan oleh orang yang mengurangi timbangan, biasanya yang ditambahkan atau yang dikurangi tidak seberapa, kecil, sedikit. Sebagaimana kemarin kita sampaikan, orang nimbang 1 kilo misalkan, ketika ada orang ini berlaku curang, tidak mungkin dia akan menambahkan kecurangannya dalam artian di timbangannya sampai menjadi 2 kilo, tidak mungkin. Kalaupun lebih paling beberapa ons saja, kalaupun dikurangi paling hanya beberapa ons. Tidak mungkin orang nimbang 1 kilo kemudian dikurangi 1 kilo, tidak mungkin. Ya, ditimbang apa nanti? Kan artinya timbangannya
yang dikurangi atau yang dia tambahkan sangat sedikit. Tetapi yang sedikit ini, Masya Allah, lihat bagaimana orang ini di dalam sakaratul mautnya sudah dilihatkan apa yang akan didapatkannya. Jabalani minnar, 2 gunung dari neraka, gara-gara dia melakukan kecurangan dalam urusan menakar atau menimbang. Kemudian yang berikutnya kita akan menyampaikan tentang munasabah surah Al-Mutaffifin ini dengan surah sebelumnya, yaitu surah At-Takwir atau Al-Infitar, dan surah setelahnya surah Al-Insyiqaq. Jadi 4 surah ini ada kaitannya. Kalau surah At-Takwir dan Al-Infitar, pembahasannya di awal-awal adalah tentang peristiwa di hari kiamat. Idza syamsu kuwirat, ketika langit digunung. Ya, idza samaun fatarat, ketika langit terpecah, ketika langit jatuh, dan seterusnya. Idza samaun syaqqat, ketika langit terbelah. Kemudian surah Al-Mutaffifin, kalau At-Takwir Al-Infitar ini peristiwa pembukaan hari kiamat atau awal mula hari kiamat, maka di Al-Mutaffifin menjelaskan tentang kiamat itu sudah terjadi dan manusia berdiri di hadapan Allah, di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di surah Al-Insyiqaq menjelaskan tentang hisab amal. Amal sudah mulai dihitung, sudah mulai ditimbang, sudah mulai diberikan buku catatan amalnya. Ada yang menerima dengan tangan kanan dari arah kanan, ada yang menerima dari arah kiri dari arah belakang punggungnya. Begitu juga dengan surah At-Takwir Al-Infitar ini menjelaskan tentang malaikat yang mencatat amal, kiraman katibin, atau wa inna alaikum lahafidhin. Setiap kalian ada malaikat yang sangat detail mencatat. Ada malaikat yang sangat teliti, sangat amanah dalam mencatat amal. Tidak ada yang lewat, tidak ada yang luput dari amal yang mereka catat dari perbuatan anak Adam. Kiraman katibin, mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang tugasnya adalah mencatat. Itu di surah Al-Infitar. Kemudian di surah Al-Mutaffifin Allah membicarakan tentang di mana buku catatan amal itu diletakkan. Kalla inna kitabal fujjar, jangan begitu. Inna kitabal fujjar, sesungguhnya buku catatan bagi orang-orang yang fajir, orang-orang yang durhaka, lafi sijjin, letaknya adalah di sijjin. Apa itu sijjin? Nanti akan kita pelajari insyaallah. Sedangkan orang yang baik, orang yang taat, Allah juga menyebutkan kalla inna kitabal abrar lafi illiyin. Adapun orang-orang yang baik, sesungguhnya kitab buku catatan amal mereka lafi illiyin, yaitu di tempat yang sangat tinggi, tempat yang sangat mulia, yaitu di surga Allah nanti. Nah, itu disebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin. Sedangkan surah Al-Insyiqaq sama tadi, begitu yang ini mencatat, malaikatnya mencatat, yang ini diletakkan di mana Al-Mutaffifin, kemudian Al-Insyiqaq pembagiannya. Ada yang diberikan dari arah kanan dan ada yang diberikan dari arah kiri. Itu munasabahnya. Kemudian ulama juga membahas tentang kesesuaian tema yang ada di dalam surah ini. Artinya ayat satu dengan ayat yang lain ini kurang lebih kaitannya. Yaitu surah Al-Mutaffifin ini ancaman bagi orang yang mendustakan, orang yang mengingkari, orang yang tidak percaya. Apa yang mereka lakukan ketika mereka mendustakan? Maka di antara perbuatan buruk mereka yang lain adalah mereka melakukan kecurangan. Maka semua perbuatan buruk mereka akan dicatat dalam buku catatan amal yang letaknya adalah di dalam sijjin tadi. Yang di sini dituliskan di dasar bumi. Kalau mereka tetap terus-menerus dengan perbuatan buruknya, tidak berhenti, tidak bertaubat, maka Allah akan meletakkan ron di dalam hatinya, yaitu hitam pekat, warna hitam pekat yang akan menutupi hatinya. Sehingga kalau terus dilakukan, sebagaimana hadis Nabi, kalau ada seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa maksiat, maka ada satu titik hitam di dalam hatinya.
Kalau dia semakin banyak melakukan dosa terus-menerus, maka noda hitamnya akan semakin banyak, sehingga hatinya akan tertutup menjadi hitam. Kalau sudah tertutup, maka mereka akan terhalang dari melihat cahaya Allah atau melihat Allah di akhirat nanti. Semoga kita dijaga dari perbuatan buruk ini. Adapun orang yang beriman, Allah meletakkan kitab catatan amalnya di tempat yang tinggi. Kemudian yang terakhir, mereka orang-orang yang mendustakan ini, ketika di dunia mereka suka mengejek orang-orang beriman, suka menghina orang-orang beriman dengan berbagai tuduhan, dengan berbagai sebutan. Mereka sebutkan kepada orang beriman untuk menghinakan orang beriman. Maka giliran di akhirat nanti gantian. Orang beriman nanti yang akan menghinakan mereka yang dulu mengejek mereka di dunia. Dan ini kaidahnya al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu akan sesuai dengan perbuatan. Kalau dulu mereka di dunia suka menghina, mengejek orang beriman, maka giliran nanti di akhirat mereka akan ditertawakan oleh orang beriman. Secara umum, surah Al-Mutaffifin ini poinnya adalah satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan perang kepada orang-orang yang berlaku curang. Allah mengumumkan siapapun yang melakukan kecurangan, besar atau kecil, sedikit atau banyak, Allah mengumumkan mereka akan binasa, mereka akan celaka, mereka akan dapat wail. Kemudian tadi sudah disampaikan, surah Al-Mutaffifin ini menyebutkan tentang balasan bagi orang yang jahat, orang yang fajir. Sebaliknya, surah Al-Mutaffifin juga berimbang dengan menyebutkan balasan bagi orang yang baik, bagi orang yang melakukan ketaatan. Tadi sudah disebutkan juga ini, orang fajir menghina orang baik atau orang beriman di dunia, maka di akhirat mereka akan dihinakan. Al-Mutaffifin dari kata tatfif atau dari kata tofif yang memiliki arti qalil atau sesuatu yang remeh. Jadi mutaffifin dari kata tatfif, akar katanya adalah tofif. Tofif itu sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil. Bisa jadi nominalnya sangat kecil, hanya 3.000, 2.000, bahkan cuma 1.000 misalkan. Bisa jadi nominalnya sangat kecil, dia hanya 2-3 butir sesuatu yang tidak berarti buat kita sebenarnya. Tapi lihat pelajaran mahalnya. Orang yang melakukan kecurangan yang pada sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit, Allah mengancam. Allah memberikan ancaman berupa kebinasaan, berupa kesengsaraan, yaitu wail, lembah yang ada di neraka jahanam. Lalu kalau kecurangan yang dilakukan pada sesuatu yang besar, kira-kira apa yang akan didapatkan? Maka ini Masya Allah. Jadi celakalah bagi orang-orang yang berlaku curang. Kecurangan pada sesuatu yang sepele, yang remeh saja diancam oleh Allah dengan wail, dengan kebinasaan, dengan kecelakaan. Lalu bagaimana dengan kecurangan yang terjadi yang dilakukan pada sesuatu yang besar? Curang dalam hal amanah, curang dalam hal tugas, curang dalam hal tanggung jawab, merugikan banyak orang, merugikan rakyat, merugikan umat. Gimana? Kalau wail ini tadi, nanti kita baca ayat yang kedua, ketiga, urusannya cuma urusan timbangan awalnya. Orang nimbang kemudian dia kurangi sedikit atau dia tambah sedikit. Tidak, bukan sesuatu yang merugikan banyak orang sebenarnya. Kalaupun orang yang beli kemudian dikurangi 1 on, tidak seberapa ruginya. Tapi yang begitu saja diancam dengan wailun. Lalu bagaimana kalau kecurangan itu pada sesuatu yang besar, kemudian merugikan khayalak, merugikan masyarakat banyak. Kemudian yang kedua, wailul mutaffifin ini lebih kepada orang yang tidak menunaikan hak sesama kita, manusia dengan manusia, satu orang dengan orang yang lain. Orang yang melanggar hak makhluk saja diancam dengan wail. Lalu bagaimana dengan orang yang melanggar haknya Allah? Apa haknya Allah? Haknya Allah adalah kita menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah.
Sedangkan hak kita yang bisa kita dapatkan dari Allah, Allah tidak akan pernah menyiksa siapapun yang menyembahnya, yang beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Jadi ini pelajarannya, orang yang melanggar hak makhluk yang tidak seberapa tadi, ada hak makhluk, ada hak sesama manusia yang tidak ditunaikan, dan nanti contohnya banyak. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak menunaikan kewajibannya kepada Allah? Maka tentu ancamannya adalah besar, sangat besar. Dan surah Al-Mutaffifin ini dia sebagai fondasi dalam urusan ekonomi. Karena kalau ini dilakukan, kecurangan ini terjadi, maka dia akan menimbulkan penyakit serius dalam sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi akan menimbulkan masalah yang sangat besar dan sifatnya nanti akan masif. Maka surah Al-Mutaffifin ini, dan inilah selalu gaya Quran itu begitu. Kalau menyelesaikan masalah bukan pada efek dari masalah, bukan dari dampak yang ditimbulkan, tapi langsung kepada akar masalahnya. Ini ada masalah ini terjadi, dampaknya 1, 2, 3, 4. Islam itu tidak menyelesaikan satu persatu dampaknya. Oh, dampaknya begini, atasi dulu. Dampak nomor 2 diatasi, tidak, kelamaan. Islam itu kalau menyelesaikan masalah selalu dari akar masalah itu sendiri dicabut sampai tuntas, sampai bersih. Maka apa yang menjadi efek dampaknya ini akan mati secara perlahan atau hilang secara perlahan. Seperti ini kan, Allah menegaskan bahwa siapapun yang curang dalam urusan kecil Allah ancam, apalagi kecurangan itu dalam urusan yang lebih besar. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazaluhum yukhsirun. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan dalam menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, mereka minta diberikan sempurna. Sedangkan ketika dia menimbang, menakar untuk orang lain, yukhsirun, mereka menguranginya. Jadi secara umum, karena ini nanti oleh para ulama bukan hanya babnya tentang jual beli. Ya, jual beli itu yang pertama, yang paling gampang dibuat contoh. Tapi ini oleh ulama nanti ditarik ke dalam semua lini kehidupan kita. Kalau dia masuk dalam kata curang, menipu, mengakali, maka masuk dalam ancaman ayat ini. Jadi orang yang curang itu adalah orang yang ketika dia punya hak, haknya minta diberikan secara penuh. Sementara dalam melakukan kewajiban, dia suka tidak maksimal, dia sudah suka tidak sempurna, tidak utuh dalam menjalankan kewajibannya. Maka turunannya sangat banyak. Ini salah satunya. Ya, kemarin sudah kita sebutkan, ya, Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan al-muwaddaf alladzi yata'akhkharu bil hudur. Kalau ada pegawai pekerja yang datang terlambat, au yataqaddamu bil khuruji, atau dia pulangnya duluan, fa innahu minal mutaffifin, maka dia termasuk orang yang curang, alladzina tawa'adahumullahu bil wail, yang diancam dengan wail atau kebinasaan. Nanti di kalimat yang lain disebutkan lebih banyak. Misalkan contohnya begini, kalau ada suami, kalau ada seorang ayah, suami yang menuntut istrinya, meminta kepada istrinya agar istrinya patuh kepada suaminya, memperlakukan suaminya, memberikan hak suaminya secara penuh, melayaninya dengan baik, melayaninya dengan tulus. Sementara kok suami tidak menunaikan kewajibannya kepada istri dengan baik, tidak memberikan kewajiban kepada istri dengan maksimal, maka ini termasuk wail juga. Atau juga seorang ayah, misalkan ayah yang menuntut agar anaknya taat kepada dirinya, agar anaknya berbakti, bahkan kadang mengancam pakai ayat, mengancam pakai hadis, anak yang tidak berbakti maka akan sengsara dunia akhirat. Sementara dirinya sebagai seorang ayah tidak menjalankan tugas kepada anaknya dengan baik, tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah kepada anaknya dengan baik, maka dia masuk dalam kategori al-mutaffifin yang diancam di sini. Begitu juga dengan seorang guru, seorang dosen, seorang pemimpin, seorang atasan
ketika dia minta haknya untuk dihormati, untuk dimuliakan, sementara dirinya tidak menjalankan kewajiban kepada orang yang dipimpinnya dengan baik, tidak melaksanakan kewajibannya dengan maksimal, maka masuk dalam pembahasan al-mutaffifin yang diancam di dalam surah ini. Maka kalau kita bicara tentang muamalah interaksi kita, baik dalam urusan harta ataupun urusan yang lain, maka kaidah besarnya ada di dalam surah Al-Baqarah ini. Jadi kaidah besar dalam muamalah kita adalah la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian tidak berbuat zalim kepada orang lain, kalian tidak merugikan orang lain, dan balasannya kalian tidak akan dizalimi, kalian tidak akan dirugikan. Maka kalau ada yang berbuat zalim kepada orang lain, kalau dia mendapatkan balasan ya wajar. Maka ayatnya menjelaskan seperti ini. Ini babnya tentang orang memberikan hutang, tentang ayat riba, kemudian di bawahnya adalah tentang hutang. Ketika ada orang berhutang kepada kita, kita punya piutang kepada orang lain, kemudian dalam hutang piutang ada peluang untuk terjadi riba, maka ketika orang yang kita hutangi datang menyatakan saya belum bisa membayar hutang saya, maka kita orang beriman tidak akan berlaku seperti orang jahiliyah yang mengatakan kepada orang yang berhutang, oh kamu tidak bisa membayar, gak apa-apa, bayar bulan depan tapi nambah hutangmu, tapi bertambah nominal hutangmu. Nah, itu orang-orang jahiliyah, maka tidak ada dalam diri orang beriman. Kalau orang beriman, Allah mengajarinya. Kalau ada orang yang berhutang kepada kita, dia belum bisa menunaikan kewajibannya, maka ayat menyampaikan fa in kana dzu usrah fanadhiratun ila maisarah. Kalau memang dia sedang kesulitan belum bisa bayar hutangnya, fanadhiratun ila maisarah, berikan tempo lagi, berikan waktu lagi sampai dia mampu untuk membayarnya. Sudah diberikan waktu kok masih susah, masih sulit, belum bisa membayar juga, maka kalau kalian bisa memaafkan, bisa mengikhlaskan hutang kalian kepada orang lain, maka Allah menyebut itu lebih baik, insyaallah. Maka di sini ada kalimat sebelum bicara tentang berikan tempo, la tadzlimuna wa la tuzlamun, kalian jangan berbuat zalim, maka kalian tidak akan dizalimi, tidak akan dirugikan. Ini mungkin yang bisa disebutkan di pertemuan berikutnya, nanti kita akan sampaikan, atau kita sampaikan sekarang ya, karena Masya Allah penting. Hanya karena mengurangi timbangan, hanya karena mengurangi takaran, masuk dalam satu dari 5 hal yang Nabi sampai berlindung, semoga tidak terjadi pada kalian. Kelihatan sepele kan Pak, cuma mengurangi timbangan, mengurangi takaran, tapi Masya Allah ancamannya luar biasa. Kalau di ayat Allah bilang wail, celaka, di hadis lebih mengerikan lagi. Artinya kalau di hadis ini dampaknya langsung di dunia. Kita langsung baca ya, khamsun bi khamsin. Ada 5 hal yang kalau itu terjadi, maka kalian akan ditimpa 5 hal juga. Kalau di hadis yang lain, ada 5 hal yang akan kalau kalian diuji dengannya, sampai Nabi wa a'udzubillahi an tudrikuhun. Aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak mendapati atau tidak melakukan 5 hal ini. Kita baca yang ini Pak, langsung ke mengurangi timbangan, karena ini 5 ini. Kita langsung ke poinnya. Wala taffaful mikyal, dan tidaklah seseorang itu mengurangi timbangan illa mana'un nabat wa akhadhu bisinin, kecuali mereka akan diberikan siksa dengan tumbuhan tidak akan bisa tumbuh, tanaman tidak akan tumbuh. Wa akhadhu bisinin, dan mereka akan ditimpa paceklik, ditimpa kesulitan dalam urusan pangan. Padahal urusannya cuma mengurangi timbangan yang tidak seberapa. Ayatnya hadisnya juga sama, menggunakan kata toffafu itu sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil. Di hadis yang satu juga, hadisnya sama-sama sahih. Di sini juga disebutkan, Masya Allah. Lihat ya, mana ini? Ini yang kedua ini. Walam yanqusul mikyala wal mizan, dan tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan illa ukhidhu bisinin wa syiddatil ma'unah wa jawri sultani alaihim, dan tidaklah ada masyarakat yang mereka
melakukan kecurangan terhadap takaran dan timbangan, kecuali mereka akan ditimpa paceklik bertahun-tahun. Wasyiddatil ma'unah, dan kesulitan mendapatkan pangan. Makan ada, bahan makanan ada, tapi harganya melambung tinggi. Daya beli masyarakat tidak kuat untuk menjangkau untuk membelinya. Makanan ada, bahan-bahannya ada, tapi bagian dari hukuman Allah adalah Allah buat makanan itu harganya mahal sehingga masyarakat tidak kuat untuk membelinya. Jadi paceklik, harga-harga tinggi, melambung tinggi, meroket, mahal. Kemudian yang ketiga, wajauris sultan alaihim, Allah akan kirimkan kepada mereka orang-orang yang mengurangi timbangan ini, pemimpin-pemimpin mereka yang jahat, pemimpin-pemimpin mereka yang zalim. Urusannya mengurangi timbangan, tapi lihat ancamannya sampai 3 hal ini di dunia ini. Maka tidak patut untuk kita orang beriman meremehkan, menyepelekan ancaman-ancaman Allah, peringatan-peringatan dari Allah seperti ini. Maka semoga ayat yang kita bacakan ini menjadi pengingat untuk kita semuanya. Jadi babnya bukan hanya untuk para pedagang, tetapi untuk semuanya. Kita pun punya peluang untuk melakukan kecurangan, maka mari kita jadikan ayat-ayat ini sebagai pengingat untuk kita semuanya. Kecurangan seperti apapun akibatnya pasti akan buruk untuk diri kita, bahkan untuk orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul masjid dan hamdalah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.